Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lusri Damayanti dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Pada presentasi kali ini saya akan membahas Brahma Widya Agama Hindu. Berikut topik-topik pertanyaan dari presentasi kali ini. Pertama, mengapa konsep ide Sang Hyang Widiwasa tidak dikenal di India? Yang kedua, apakah agama Hindu termasuk politeisme karena memuja banyak dewa? Yang ketiga, perbedaan konsep Brahman dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Dan yang terakhir, alasan munculnya demonstrasi menolak Hare Krishna dan solusinya. Langsung saja saya bahas topik pertanyaan yang pertama. Mengapa konsep ide Sang Hyang Widiwasa tidak dikenal di India? Menurut saya konsep ini tidak dikenal di India karena nama ide Sang Hyang Widiwasa berasal dari Indonesia asli. Nama ide Sang Hyang Widiwasa tidak diambil dari kitab-kitab suci agama Hindu, tetapi disebutkan pada pujangga-pujangga Jawa kuno. Misalnya pada ramalan Jayabaya dalam kitab Musarar, yaitu orang yang dahake hukum yang widi. Di salah satu pupuh Wedatama juga disebutkan nama Yang Widi, serta pujangga sastra seperti Ngabehi Rangga Warsita juga biasa menggunakan kata Yang Widi untuk menyebutkan Tuhan. Nah, secara etimologi, ide Sang Hyang Widiwasa memiliki makna sang berarti makna personalisasi, yang berarti terkait keberadaan spiritual yang dimuliakan atau mendapat penghormatan yang khusus. Widi berarti juga widya atau penghapusan ketidaktahuan atau pengetahuan. Jadi secara sederhana Sang Hyang Widi berarti beliau yang dihormati dan memancarkan sumber pengetahuan atau penghapusan ketidaktahuan. Selanjutnya topik yang kedua. Apakah agama Hindu termasuk politeisme karena memuja banyak dewa? Menurut saya tidak. Menurut saya pribadi, agama Hindu khususnya Hindu di Bali menganut monoteisme. Karena pada dasarnya umat Hindu mempercayai adanya satu Tuhan yang disebut ide Sang Hyang Widiwasa atau Brahman, di mana ide Sang Hyang Widiwasa memiliki banyak manifestasi atau sinar-sinar suci yang disebut dengan dewa dalam melakukan tugasnya masing-masing. Nah, jadi Tuhan itu hanya satu, sinar-sinarnya yang banyak yang disebut dengan dewa. Dalam berbagai sloka dan bahkan bait Trisandya pun menyebutkan bahwa Tuhan itu hanya satu. Salah satu slokanya yaitu Ekam Satwipra Bahuda Wadanti, yang artinya Tuhan hanya satu, namun orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Baik, topik selanjutnya yaitu perbedaan konsep Brahman dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Perbedaannya adalah Brahman itu sebutan Tuhan dalam kitab, ajaran Upanishad ataupun ajaran Weda lainnya, sedangkan ide Sang Hyang Widiwasa sebutan untuk Tuhan secara umum bagi masyarakat Bali. Berikut itu saja perbedaannya, namun pada dasarnya sama-sama menyangkut satu Tuhan. Baik, topik yang terakhir yaitu alasan munculnya demonstrasi menolak Hare Krishna beserta solusinya. Berikut alasannya. Aliran Hare Krishna banyak mendapat penolakan oleh masyarakat di Bali karena dianggap tidak sesuai dengan sanatana dharma di Bali. Berikut ketidaksesuaiannya. Pertama, Hare Krishna anti pemujaan leluhur. Aliran Hare Krishna dengan sangat jelas menentang pemujaan leluhur, dengan dalih bahwa jika memuja leluhur maka jiwanya hanya akan sampai pada alam leluhur. Padahal bagi masyarakat Bali pemujaan leluhur adalah hal yang penting, karena bukan tentang penghormatan saja, tetapi fitra puja merupakan bagian yatnya yang penting. Selanjutnya, Hare Krishna vegetarian fanatik. Hare Krishna sangat menentang penggunaan daging baik dalam bentuk persembahan ataupun konsumsi. Ini akan sangat bertentangan dengan konsep upacara yatnya yang selalu menyertai daging di Bali. Kemudian Hare Krishna itu homogen. Hare Krishna sangat tidak mendukung kreativitas seni dan budaya yang bersifat dinamis berkembang. Sundaram adalah salah satu wujud penerapan ajaran Sanatana Dharma. Aliran ini terlihat begitu ketat akan atribut eksklusif tanpa mau menerima muatan lokal. Alasan selanjutnya, Hare Krishna pengusung India sentris. Karena awalnya berkembang dari India, maka segala tradisi India, cara berpakaian, atribut alat musik, serta mantra yang digunakan menduplikat penuh tradisi India.
Yang terakhir adalah Hare Krishna tidak sejalan dengan Siwa Siddhanta. Hare Krishna hanya meyakini Sri Krishna sebagai sosok dewa tertinggi. Dewa-dewa lain ada pada tingkatan bawah. Pada konsep Siwa Siddhanta tidak ada dewa tertinggi, kesemua dewa adalah satu kesatuan. Eka Tua Aneka Tua Salaksana Batara, sesungguhnya yaitu yang satu ada banyak dan kesemuanya adalah manifestasi Tuhan. Baik, setelah itu solusinya. Menurut saya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Hare Krishna di Bali sudah seharusnya atau sewajibnya menghormati kebudayaan Hindu yang sudah ada di Bali. Nah, namun kita juga sebagai masyarakat yang memiliki keberagaman harus menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, termasuk juga keyakinan beragama. Namun tetap saja setiap agama atau aliran hendaknya tidak bersikap terlalu fanatik dan terlalu berlebihan dalam memuja agamanya sendiri. Kita harus membangun sikap toleransi. Misalnya jangan sampai tidak mau menerima kebudayaan atau tradisi yang sudah ada dalam agama Hindu di Bali. Dan solusi terakhir lainnya adalah mendiskusikan permasalahan ini dengan lembaga Hindu yang berwenang seperti PHDI agar terciptanya hubungan yang harmonis dan mencegah rusaknya tatanan adat dan kebudayaan Hindu yang sudah ada di Bali sebelumnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada banyak kekurangan dan kesalahan di dalamnya. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan bagi kita semua, baik para pendengar ataupun para penontonnya. Saya akhiri dengan mengucapkan Param Santi, Om Santi, 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 Om.